Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat berjumpa kembali di channel Madura Manis ini. Aku mohon bantuan yang baru nonton, yang baru jumpa dengan channel ini. Aku mohon bantuan subscribe dan like, komen, dan bagikan ke semua grup kalian agar channel ini bisa bisa berkembang di suatu saat nanti, karena tanpa bantuan Anda channel ini nggak bakalan berkembang sejauh ini. Dan aku ucapkan terima kasih yang udah jadi penonton setia Madura Manis, yang udah subscribe, udah mensupport, dan yang baru nonton. Aku ucapkan terima kasih dan semoga dipermudahkan segala urusannya dan diberikan kesehatan dan dijauhi dari penyakit dan diselamatkan oleh Allah Subhanahu wa taala dari dunia sampai di akhirat, dijauhin dari api neraka, diselamatin dari siksa kubur. Amin amin ya rabbal alamin. Aku setiap buat konten, aku nggak pernah capek ngingatin kepada saudara-saudaraku, jaga sholat 5 waktunya, jangan sampai ditinggalin, sholat 5 waktunya itu. Dan ingat kapan kita mati, karena manusia yang ada di dunia ini, seluruh dunia ini, gak bakalan luput dari kematian. Semua orang pasti akan mati semua, gak ada yang mati. Semua makhluk hidup di dunia ini semuanya mati. Jadi kalau udah tahu pasti mati, mari kita cari pesangon untuk yang mau dibawa ke kubur. Biar kita ada pesangon yang mau pulang ke kubur, yang mau pulang ke akhirat. Jadi usaha sholat 5 waktunya jangan ditinggalin. Sholat sunatnya, sunat malam, sunat, pokoknya segala sholat sunat, sholat fardu nggak usah ditinggalin. Kalau sunat itu kalau dikerjakan dapat pahala, kalau tidak dikerjakan nggak apa-apa. Tapi kalau sholat fardu jangan sekali meninggalkan, harus dikerjakan, karena itu udah kewajiban kita sholat 5 waktu. Karena kalau wajib itu ya dikerjakan dapat pahala, nggak dikerjakan mendapat dosa. Jadi harus dikerjakan, walaupun saudara-saudaraku kerja di mana, sesibuk apapun, kalau udah waktunya sholat, tinggalkan sholat kerjanya itu, walau sesibuk apapun kerjakan. Dan sholat dulu. Kalau udah sholat, udah mau ngapain apa enggak, udah selesai, udah tenang. Kalau udah sholat udah tenang. Mau kerja apa udah nggak bimbang kan. Kalau belum sholat nanti kerja setengah jam
udah setengah 2, jam 2 kan kita nanti kalau udah sholat tuh kan kesusu, bisa sholat kita nggak khusyuk. Nanti udah bertakbir ngingatin kerjaan yang belum selesai, masih banyak kerjaan yang masih belum selesai gitu. Nah, jadi usahakan ya kalau lagi sholat itu kosongkan pikiran dan anggaplah kalau kita satu di hadapan kita tuh ada Allah Subhanahu wa taala. Biar sholat kita khusyuk, nggak usah ngingatin kemana-mana. Gak usah ngingatin soal pekerjaan kalau lagi sholat ini. Gak usah ngingatin, pokoknya gak usah diingat-ingat. Usahakan kalau sholat itu ya dikosongkan pikirannya, biar gak ingat apa-apa. Anggaplah Allah itu ada di depan kita kalau lagi sholat, biar sholat kita khusyuk, biar sholat kita mantap. Kalau udah mantap, udah khusyuk, insya Allah lama kelamaan bisa khusyuk terus, bisa diperbaikin tuh sholatnya. Dan kalau udah baik sholatnya, yang apa itu, yang tingkah lakunya ikut bisa ngikut itu, bisa baik juga ya. Kalau sholatnya nggak baik ya insya Allah ya ikut nggak baik pekerjaan itu, perbuatan itu. Jadi usahakan sholat itu tolong sebaik-baiknya, dan anggaplah kita menghadap Allah Subhanahu wa taala. Karena kalau di akhirat tuh cuma sholat yang paling pertama ditanyakan sama Allah Subhanahu wa taala. Kita masih pasti ditimbang. Kalau ditanya di akhirat sama Allah itu ya gak bakal bisa menghindar. Kalau ditanya lu, gak bisa membohongi, gak bisa. Karena anggota seluruh tubuh ini jadi saksi. Yang pertama anggota badan jadi saksi. Terus yang kedua, bahu ini ya, kanan sama kiri ini udah ada malaikat yang tukang nyatet perbuatan kita. Kalau yang baik, bahu yang di kanan yang nyatet. Kalau yang pekerjaan yang nggak baik, yang kiri yang nyatet. Jadi kita ini nggak bisa bohong kalau di akhirat. Nanti mulutnya ya, kalau tanya kamu sholat di dunia, sementara gitu, mulutnya yang bilangnya aku sholat, nggak pernah tinggalin yang lima waktunya, padahal semasa hidupnya nggak pernah sholat. Nah itu, walaupun mulutnya udah ngomong sholat 5 waktu nggak pernah ditinggalin, perintah Allah dikerjakan, larangan Allah dikerjakan, padahal enggak. Terus itu anggota badannya yang jadi saksi, ngomong dia nggak pernah sholat, dia nggak pernah ngerjain perintah Allah dan mengerjakan larangan Allah. Itulah karena ya anggota tubuh ini semuanya itu jadi saksi.
kita nggak bisa bohong kalau ditanya Allah di akhirat nanti. Nah itu yang dicatat ya, yang dicatat itu bahu kanan bahu kiri itu contoh ya, itu kan kayak buku repot di sekolah itu, kita tiap hari kerjanya apa, terdapat ulangan itu berapa, itu kan. Nah itu terus dimasukin sama repot ya, kalau hasilnya 5 dapatkan merah. Terus usaha kan murid tuh ya, usaha semaksimal mungkin pengen mendapat nilai yang baik, dapat ya minimal dapat 70, 75, 70, 80. Ah itu baik. Tapi kalau dapat 50, 40 itu bertanda nggak baik. Ya kayak seperti itu rapor kita kalau di akhirat, ya kayak itu. Kalau kebanyakan merah, terus yang ditimbang itu lebih berat dari yang dosanya daripada pahalanya, kita bisa masuk neraka. Kalau berat dosanya lebih berat dari berat pahalanya lebih berat dari dosanya, itu akan menuju ke surga. Tapi jangan senang dulu, takutnya punya anak dia nggak ngasih tahu sama anak selama hidup di dunia. Bapaknya sholatnya jaga 5 waktu, sholat malam nggak pernah lepas, tapi anaknya nggak pernah dikasih tahu, nggak pernah nyuruh sholat, nggak pernah nyuruh sholat malam, sholat sunat, sholat yang 5 waktu, nggak pernah. Nah itu anak itu bisa nuntut. Terus anaknya di masa dunia minum mabuk-mabukan, minuman keras, sama bapaknya nggak dilarang, itu bisa nuntut juga di akhirat tuh. Gini, semuanya nggak sholat, nggak dikasih tahu, nggak pernah nyuruh sholat ya, terus minuman keras nggak dilarang sama orang tuanya. Nah itu seumpamanya ya, ini ceritanya, ini contohnya ya, seumpamanya orang tuanya ini mau masuk surga, terus anaknya itu masuk neraka. Si anak ini bisa nuntut sama Allah. Kenapa? Karena di masa hidupnya nggak pernah disuruh sholat, minuman keras gak dilarang sama orang tuanya. Nah ini orang tuanya yang udah masuk surga, mau masuk suruh berhenti dulu. Kenapa? Karena anaknya ini nuntut bahwa anak ini nggak pernah disuruh sholat, nggak pernah dilarang minuman bermabuk-mabukan. Nah, jadi orang tuanya itu dipanggil, suruh berhenti dulu. Nah, ditanyain, ini benarkah anak kamu? Ya benar. Apakah kamu benar nggak pernah nyuruh sholat anaknya? Benar. Apakah kamu nggak pernah ngelarang anaknya minuman bermabuk-mabukan? Iya benar. Nah, dia nggak pernah ngelarang. Nah jadi terus ngomong gini, kamu masuk neraka dulu, masuk neraka, terus jadi teman anaknya.
Jadi kalau punya anak itu ya amanah dari Allah itu harus kita harus bisa menjaga supaya anak itu dapat mengerjakan yang baik. Supaya kita ini bisa masuk surga sama-sama sama keluarganya. Jadi sama saudara-saudaraku yang punya anak yang udah berkeluarga, ayo kalau yang punya anak, bimbinglah anak itu ke jalan yang benar, jangan dibimbing ke jalan yang salah. Kalau jalan yang benar contohnya sholat, ngaji, mondok, sekolah, nah itu harus kita bimbing anak itu ke jalan itu. Jalan itu karena yang menuju kita yang menuju ke jalan ke surga. Sholat, mondok, sekolah, ngaji, itu. Jangankan nanti punya anak nggak mau nyuruh kita sholat, nggak pernah ngelarang minuman, nggak pernah ngelarang main judi. Jangan, harus dilarang, karena itu yang menuju ke neraka. Kalau anaknya mau masuk neraka, orang tuanya itu pasti masuk neraka juga, karena anak itu pasti menuntut sama Allah. Ayo kita saling menjaga anak kita untuk berbuat yang baik, untuk menuju ke jalan yang diridhoi Allah. Supaya kita ini di dunia ini anak kita itu bisa bisa berbuat kebaikan. Jadi kalau ada anak kemauan mau mondok, gak usah dilarang. Ya kan didukung untuk buat mondok anak kita itu. Ya itulah harus kita jaga itu, sholat nyuruh sholat anaknya, suruh ngaji, mondok, sekolah madrasah. Kalau kan siangnya itu pagi sampai duhur bisa sudah awaliyah, bisa sekolah SD. Terus yang sorenya dari jam 2 sampai jam 5 itu madrasah, ajaran agama. Ya, kalau madrasah itu ajaran agama, ngaji yang diajarin itu, terus caranya kita sholat, bacaan sholat. Nah itulah kalau di madrasah. Ya udah dulu ya, durasinya udah mau nyampe ke 20 menit, dan semoga bermanfaat apa yang aku sampaikan bagi saudara-saudaraku sekalian dimanapun berada. Dan kalau ada perkataanku yang salah, aku mohon maaf. Dan apabila ada perkataanku yang menyinggung perasaan saudara-saudaraku, aku mohon maaf. Dan semoga bermanfaat, bisa menyadari saudara-saudaraku dimanapun berada yang aku telah sampaikan. Dan sampai di sini dulu. Selamat berjumpa di konten berikutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semoga bermanfaat.